Cara memperoleh hidup kekal. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Matius 19 ayat 16. Sahabat Iktus, memperoleh hidup kekal atau memiliki kepastian masuk ke dalam kerajaan sorga adalah harapan tertinggi kita, bahkan kerinduan kita agar setiap orang dapat masuk ke sana. Namun banyak pengajaran yang menyampaikan cara yang salah untuk memperoleh hidup yang kekal, yaitu dengan melemahkan aspek kasih karunia dan iman. Seorang muda yang kaya datang kepada Yesus dengan pemahamannya sendiri tentang bagaimana seorang memperoleh hidup yang kekal. Dalam kesempatan ini, Yesus menghancurkan pemahaman yang salah dan membangun pengajaran yang tepat. Beberapa hal ini merupakan prinsip penting untuk memperoleh hidup yang kekal. 1. Hidup yang kekal adalah kasih karunia. Guru, perbuatan baik apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Orang muda itu menyatakan bahwa semua perbuatan baik telah dilakukannya. Ayat 20. Tetapi siapa yang dapat mencapai kesempurnaan? Semua orang telah berbuat dosa. Roma 3 ayat 23. Manusia tidak dapat mengusahakan keselamatannya untuk dirinya sendiri. Hidup yang kekal adalah pemberian Allah secara cuma-cuma yang disebut kasih karunia. 2. Hidup yang kekal adalah harta yang paling bernilai. Yesus mengetahui bahwa sesungguhnya hatinya telah terpikat pada harta duniawi dan bukan pada harta di sorga. Pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Ayat 21. Lihatlah bagaimana respon orang muda itu terhadap pernyataan Yesus. Ia pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Ayat 22. Tujuan tertinggi hidupnya adalah menjadi kaya, sehingga ia tidak dapat melakukannya. Padahal seharusnya hidup yang kekal adalah harta yang paling bernilai dibandingkan segala sesuatu. 3. Hidup yang kekal diterima oleh iman. Yesus memberi gambaran bahwa lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat 24. Lubang jarum adalah pintu kecil di gerbang kota yang bisa dimasuki unta hanya bila beban di punggungnya diturunkan dan unta itu merendahkan dirinya. Inilah tindakan melepaskan segala keinginan duniawi dan merendahkan diri di hadapan Yesus. Para murid bertanya, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Dapatkah seorang kaya memperoleh hidup yang kekal?" Bagi Tuhan segala sesuatu mungkin jika seorang sedia merendahkan diri dalam iman kepada Yesus Kristus. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah aku menerima hidup yang kekal sebagai kasih karunia dari Allah dan bukan karena kebaikan yang kulakukan? Sudahkah aku menempatkan hidup yang kekal sebagai harta milikku yang paling berharga? Dengan cara apa aku memperoleh hidup yang kekal? Tuhan Yesus, aku menyadari bahwa aku tidak dapat menyelamatkan diriku sendiri. Terima kasih karena hidup yang kekal telah aku terima secara cuma-cuma dari-Mu ya Tuhan. Aku bersyukur karena mataku tidak lagi terfokus kepada harta dunia, melainkan kepada hidup kekal sebagai harta milik yang paling berharga. Dengan iman, aku telah menerima pengampunan dosa dan hidup kekal. Pakailah aku menjadi alat keselamatan-Mu. Amin. Sebab karena kasih karunia, aku diselamatkan oleh iman.